Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel Neria and Family. Di video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Kita akan berwisata religi, berkunjung ke Masjid Muhammad bin Zaid dan Masjid Agung Semarang. Seperti apa keseruannya? Yuk ikutin kita terus. Buat teman-teman yang baru tahu channel kita, salam kenal ya. Buat teman-teman yang suka sama videonya, boleh bantu like, subscribe, biar kita makin semangat upload video selanjutnya. Nah, sekarang kita melanjutkan perjalanan menuju kota Solo untuk berkunjung ke Masjid Muhammad bin Zaid yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 121, Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Nah, kita sudah sampai nih teman-teman. Tuh lihat masjidnya. Masya Allah, mewah sekali ya. Teman-teman tahu nggak kalau Masjid Persahabatan ini merupakan hibah dari putra mahkota Uni Emirat Arab loh. Namanya Syekh Mohammed bin Zayed Al Nahyan untuk presiden kita Bapak Joko Widodo. Sebelum masuk masjid, ada pemeriksaan tas lewat screening metal detektor. Untuk makanan bisa dititipkan ke petugas dan hanya air mineral yang diperbolehkan untuk dibawa. Sebelum memasuki area masjid, alas kaki wajib dibuka ya, bisa disimpan di loker penyimpanan atau dimasukkan ke dalam kresek atau tas kalian. Saat masuk ke area masjidnya, kita dibuat takjub akan keindahan masjidnya. Masya Allah, didominasi warna putih dengan ornamen warna emas. Wah, megah sekali kan? Gaya Timur Tengah mendominasi desain masjidnya karena konon katanya memang arsitekturnya dibuat sama persis dengan Sheikh Zayed Grand Mosque di Uni Emirat Arab. Bisa dibilang masjid ini merupakan replika dari masjid yang ada di Uni Emirat Arab tersebut. Pas kita datang kebetulan pas waktu sholat zuhur, jadi kita sekalian mau sholat berjamaah di sini. Yuk teman-teman, ikut kita intip ke dalam masjidnya. Untuk area toilet dan tempat wudhu perempuan berada di sisi utara atau sebelah kanan setelah pintu masuk ya. Sedangkan toilet dan tempat wudhu laki-laki berada di sisi kiri atau bagian selatan masjid. Toilet dan tempat wudhu jadi satu dan berada di lantai bawah masjid. Teman-teman harus turun melalui anak tangga untuk berwudhu atau buang air di toilet. Toiletnya bersih dan nyaman kok.
Saat masuk ke area dalam masjidnya, kental sekali dengan perpaduan ornamen Timur Tengah dan Indonesia. Karena salah satunya pelataran di serambi masjid yang mengukir motif batik kawung, dan motif batik juga membalut karpet pada lantai utama bangunan masjid loh. Di area sholat disediakan banyak sekali Al-Quran, dan untuk jamaah wanita nggak usah khawatir karena di sini juga disediakan mukena. Masjid ini memiliki 4 menara setinggi 75 meter dan kubah besar setinggi 65 meter di bangunan utamanya. Wow, banyak sekali orang-orang yang berfoto di sini. Kita dan rekan-rekan dari Saribondo juga sempat bersuah foto dengan background Masjid Muhammad bin Zayed ini. Oh ya, setelah dari Masjid Muhammad bin Zayed Solo, kita akan melanjutkan perjalanan ke Masjid Agung Semarang. Di tengah-tengah perjalanan, kita sempat makan siang dulu nih teman-teman. Masjid Agung Jawa Tengah atau Masjid Agung Semarang merupakan masjid terbesar di Jawa Tengah yang terletak di Jalan Gajah Raya, Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Masjid yang diperkenalkan pada tahun 2006 dirancang dalam gaya arsitektur campuran Jawa, Islam, dan Yunani. Bangunan utama memiliki atap berbentuk piramida dengan 4 menara di setiap sudut. Bagian depan terdapat menara dengan ketinggian 99 meter yang disebut Menara Asmaul Husna. Wow! Salah satu ciri khas masjid ini adalah 6 buah payung hidrolik raksasa yang berada di teras masjid. Payung yang dapat membuka dan menutup secara otomatis ini mengadopsi model yang terdapat di Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi, dengan tinggi masing-masing 20 meter dan bentangan hingga 4 meter. Payung ini dibuka saat momen tertentu seperti sholat Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha, dan berfungsi sebagai atap di saat jumlah jamaah meluap. Pas kita kesini kebetulan bertepatan waktu sholat asar, jadi kita mau sekalian sholat berjamaah di sini teman-teman. Yuk kita intip ke dalam masjidnya. Untuk area toilet dan tempat wudhu wanita ada di sebelah kiri, dan untuk pria di sebelah kanan pintu utama. Melangkah ke bagian dalam akan tampak pintu bergaya khas Jawa. Setelah melewati pintu, terlihat ruangan yang sangat luas dan megah. Didominasi warna coklat muda pada lantai dan aksen kayu berwarna hijau pada atas bagian dalam. Mihrab masjid terlihat anggun dengan figura yang terbuat dari ukiran kayu. Bagian mimbar berasal dari dinding yang sengaja dibuka dengan memberikan ruangan di dalamnya untuk tempat khatib berkhotbah. Lampu gantung berbentuk lingkaran yang cenderung minimalis menimbulkan kesan keanggunan dan kebersahajaan kan?
Menurut situs resminya, Masjid Agung Jawa memiliki beberapa fasilitas, di antaranya ada Convention Hall, Geraha Agung Hotel, gedung perpustakaan, office hall, miniatur Ka'bah yang biasa digunakan untuk manasik haji atau umroh. Di sekitaran masjid terdapat toko-toko yang menjual berbagai macam oleh-oleh, makanan, serta souvenir khas Jawa Tengah loh. Oh ya, ngomongin soal oleh-oleh, setelah dari Masjid Agung Semarang, kita akan mengakhiri acara tur kita di Jogja. Kita akan pulang menuju ke Bandung. Di perjalanan menuju Bandung, kita akan berhenti untuk makan malam dan sholat di rest area Heritage kilometer 260B. Brebes menjadi salah satu rest area dengan gaya arsitektur yang menarik dan memiliki pemandangan yang indah. Rest area ini dahulunya adalah pabrik gula Banjaratma, teman-teman. Kita bisa melihat sisa bangunan aslinya. Dinding bangunannya masih menggunakan bata asli, tidak diubah sama sekali. Tapi katanya ada beberapa penambahan, seperti konstruksi baja untuk memperkuat struktur bangunan dan menambal bata yang telah keropos. Menurut kita, tempat ini keren banget. Bangunan pabrik gula Banjaratma merupakan bangunan heritage, bangunan yang termasuk ke dalam cagar budaya, yang berarti memiliki nilai sejarah dan harus dilestarikan keberadaannya. Kita kesini mau sekalian sholat di Masjid Asy-Syafar yang berada di belakang bangunan heritage. Penampakan masjidnya seperti ini ya teman-teman. Masjidnya semi outdoor, nyaman banget, cocok buat jadi tempat istirahat sejenak dari perjalanan. Selain masjid, rest area kilometer 260B Heritage dilengkapi dengan fasilitas seperti tempat parkir yang luas, SPBU, musola, kamar mandi, toilet, dan berbagai macam pedagang makanan dari mulai rumah makan sampai dengan stand-stand produk UMKM. Kita juga sempat beli oleh-oleh khas Brebes seperti telur asin dan bawang merah asli Brebes, teman-teman. Telur asinnya memiliki beberapa varian rasa. Yang kita beli telur pindang, telur original, dan telur bakar. Perbedaannya sih di tekstur kuning telurnya ini, tapi asli semuanya enak-enak. Yang jadi favorit kita telur pindangnya. Kalau bawang Brebes ini wangi banget. Bawangnya kering, jadi akan awet disimpan lama. Cocok untuk dibikin bawang goreng atau bumbu pelengkap masakan. Berakhir sudah perjalanan kita dan rekan-rekan dari Saribundo berwisata di Yogyakarta. Semoga tahun depan kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat ya. Sekian dulu video perjalanan kita kali ini teman-teman. Buat teman-teman yang suka dengan videonya dan dirasa bermanfaat, boleh bantu like, komen, dan subscribe, juga share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian ya. Aktifkan juga tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan info terbaru dari kita. Dan tonton juga video yang lainnya ya. Dadah, assalamualaikum.